yang akan menindaklanjuti dan melaporkan kepada pihak kepolisian. Nah, akan tetapi setiap laporan Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, halo pemirsa, jumpa lagi dengan Bang Laya di channel Belajar Hukum Official. Nah, topik kita kali ini adalah membahas tentang bagaimana cara melaporkan oknum-oknum kepala desa, perangkat desa, dan jajarannya yang terlibat dalam kegiatan politik praktis dan atau ikut serta mendukung dan mempromosikan salah satu pasangan calon, dan serta sanksi-sanksi apa yang dapat dikenakan. Nah, hal ini menarik untuk kita bahas bersama rekan-rekan. Nah, kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, di situ telah diatur sanksi hukum bagi kepala desa, perangkat desa, dan jajarannya yang terlibat politik praktis. Nah, hal itu telah saya bahas pada video saya sebelumnya. Nanti teman-teman bisa lihat ya judulnya di atas ini, dan atau juga teman-teman bisa buka linknya di deskripsi di bawah video ini. Nah, kalau kita lihat di dalam pasal 30 dan pasal 52 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Nah, di situ disebutkan sanksi bagi kepala desa, perangkat desa, dan jajarannya yang terlibat dalam kegiatan politik praktis. Nah, mari saya bacakan ke kita. Di pasal 30-nya dikatakan bahwa ayat pertama, kepala desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29, yaitu menjadi pengurus partai politik dan atau ikut serta dan terlibat dalam kampanye pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah, maka dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan atau teguran tertulis. Ayat keduanya, dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. Nah, lalu kemudian di pasal 52 disebutkan di ayat pertama, perangkat desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 51, yaitu menjadi pengurus partai politik dan atau ikut serta dan terlibat dalam kampanye pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah, maka dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan atau teguran tertulis. Nah, ayat keduanya mengatakan dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. Nah, begitu juga kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, ya di pasal 490-nya di situ dikatakan bahwa ya setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye dipidana dengan penjara paling lama 1 tahun dengan denda paling banyak 12 juta rupiah. Di pasal 494-nya mengatakan setiap aparatus sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan atau anggota Badan Permusyawaratan Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat 3 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Nah, jika kemudian masyarakat ya menemukan adanya keterlibatan oknum-oknum kepala desa, perangkat desa, dan jajarannya dalam kegiatan politik praktis atau ikut serta mendukung dan mempromosikan salah satu pasangan calon, maka dapat melaporkan kepada pihak Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu baik di tingkat provinsi, kabupaten maupun di tingkat kecamatan. Nah, lalu kemudian pihak Bawaslu nanti yang akan menindaklanjuti dan melaporkan kepada pihak kepolisian. Nah, akan tetapi setiap laporan Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian yang telah disampaikan kepada Bawaslu harus tetap dipantau perkembangannya, apakah sudah ditindaklanjuti atau masih belum. Jadi saya kira demikian penjelasan singkat dari saya, semoga bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian.
Bila ada yang masih kurang jelas, silahkan berikan komentar di bawah video ini. Sampai ketemu pada video saya berikutnya. Markus, mari kita kupas.